Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi yang kaya akan ilmu, yang patut kita buku dan kita tiru, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Osim yang saya cintai, Zev Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace menyatakan bahwa pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang sangat mencekam. Di satu sisi telah melahirkan nilai-nilai yang positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain hadirin, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik melalui media cetak ataupun elektronika, jika tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan keresahan, kemustahan, bahkan kehancuran bagi manusia. Hadirin rahimakumullah, kekhawatiran tersebut tentu kini telah bisa kita buktikan. Kita perhatikan penyebaran hoax semakin merajalela, beragam cacian dan makian semakin berkembang di dunia maya. Bahkan terjadinya tindakan amoral akibat postingan yang tidak baik yang di-share lewat sosial media. Kita juga telah sama-sama menyaksikan berbagai bentuk macam pembulian oleh satu kelompok dengan kelompok lain yang semakin membudaya. Bahkan mirisnya hadirin, terjadinya tindakan perzinaan sampai munculnya praktek seks bebas yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan adanya penggunaan alat komunikasi yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama. Terlebih di era modern saat ini, kita lebih mudah terprovokasi hanya karena membaca berita yang tidak asli, semakin membuat kita resah dan gelisah. Dan inilah hadirin potret dari lemahnya etika berkomunikasi di kehidupan saat ini. Lantas dari sana muncul satu pertanyaan, bagaimanakah solusi atas persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, etika berkomunikasi di era global menurut Al-Quran adalah judul syarahan saya pada bulan yang penuh berkah ini. Sebagai landasan awal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang yang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Hal itu agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum yang akhirnya kamu menyesali kebodohan dari perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insyaiyah, yaitu mengandung suatu instruksi. Sebagaimana asbabun nuzul dari ayat tersebut yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i, seorang cendekiawan muslim berkebangsaan Mesir yang wafat di tahun 911 Hijriah, di dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nukul halaman 240 yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Alaqamah bin Najlah dan Ummu Salamah, bahwasanya ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hampir terprovokasi untuk melakukan tindakan destruksi. Maka dari sana turunlah teguran hadirin, jika datang seseorang yang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Imam Ali Asy-Syabuni di dalam Sofwatut Tafasir juz 3 halaman 123 menjelaskan, maka telitilah olehmu dari kebenaran suatu berita. Ayat di atas hadirin merupakan landasan kita dalam bermedia sosial. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengajarkan kita akhlak dan adab tentang pentingnya dan harusnya kita memiliki sebuah klarifikasi untuk suatu informasi.
terlebih terhadap berita-berita yang tidak bertuan akan sumbernya dan tidak jelas akan kebenarannya. Maka dari sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala kehati-hatian itu berasal dari Allah dan tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari tindakan dan perkataan yang dapat merusak pahala. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai amal dan tempat untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan menjaga lisan kita agar tetap terkomunikasi dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.